Sugeng Dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi wabarakatuh. Irwan dan Mas Batara nih. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng. Jarak tidak memisahkan ya. Jauh juga masalah ya. Waktu pun juga tidak masalah gitu ya. Terima kasih banget ini ya sudah menyempatkan waktunya. Rara tadi juga baru selesai, Ara juga baru selesai latihan gitu. Luar biasa, kita ngobrol-ngobrol santai aja lah gitu tentang karya seni. Kita melihat kalian ini anak-anak muda yang luar biasa gitu, yang sangat dalam, sangat komitmen dalam seni budaya gitu. Boleh nggak ini dicerita dulu dari awal ya supaya teman-teman itu tahu gitu, khususnya adalah Sobat Budi NZ Channel. Ini channel YouTube-nya apa nih dari Swarga Loka ini? Swarga Loka Art. Nah, Swarga Loka Art ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, komen, subscribe. Khususnya adalah YouTube channelnya Swarga Loka Art ya. Nanti bisa di search di sana. Juga tentu Budi NZ Channel. Oke, mungkin dari Mas Irwan atau Mas Ara dulu ini. Boleh diceritakan secara singkat dulu nih, Swarga Loka. Yuk. Oke Mas, jadi Swarga Loka sebenarnya berdiri sudah lumayan lama di kota Yogyakarta awalnya. Udah berapa tahun Swarga Loka 27. Wah, 27 tahun lah. Wah, ya. Luar biasa. Lahirnya saya juga tidak ikut membidani sebenarnya Mas. Jadi Mas Suryandoro dan Mbak Dewi waktu itu masih aktif di Jogja. Nah, saya sementara masih di Solo. Di Solo, bahkan dengan penjenengan mungkin ketika itu kan. Ya. Di Solo, baru kemudian ketika Mbak Dewi masuk pindah ke Jakarta, diboyonglah Swarga Loka itu ke Jakarta. Nah, mulai lagi dengan program-program baru, terutama adalah waktu itu mengumpulkan kawan-kawan alumni sekolah perguruan tinggi seni, baik ISI Jogja, STSI, ISI Solo, kemudian teman-teman lulusan SMKI, kemudian membuat karya. Ya, awal mula drama wayang di Jakarta itu. Dulu masih teman-teman alumni semua, hampir semua. Baru kemudian tahun 2000 berapa ya? 2001, 2002 itu mulai kita merintis drama wayang. Ara masih kecil. Masih mengganggu terus. Nah, mulai tahun 2004, 2005, Ara mulai masuk ke tokoh-tokoh anak-anak. Ya seiring, bahkan kita sebenarnya sebagai orang tua tidak pernah mengajari secara khusus pada Ara. Khusus enggak, termasuk Cikal itu enggak ada pengajaran khusus. Tapi dia masuk di Sanggar sebagai murid untuk memperoleh materi tari-tarian lepas sebenarnya. Nah, itu kemudian seiring berjalannya waktu, bahkan saya singgung kemarin dengan Nanang bahwa penulis naskah dulu awalnya memang Pak Mas Suryandoro, kemudian Nanang sempat beberapa episode, nah baru ke saya sampai sekarang. Yang pasti ada pro dan kontra Mas perihal drama wayang ini. Atau bahkan karena Swarga Loka di Jakarta ini kan sempat berpindah-pindah tempat karena memang tidak punya tempat yang kepunyaan sendiri gitu ya. Ya, tetapi itu tidak menghalangi untuk berprestasi ya. Ya, di samping berprestasi sebenarnya lebih pada Mas, mencintai sebenarnya. Karena gini, sebagai contoh ya, Mbak Dewi ketika memutuskan ke Jakarta itu hampir sudah
tidak mau lagi mengurusi kostum misalkan ya, kostum tentang tari-tarian. Ditinggalkan di Jogja. Nggak ada yang dikasihkan, ada yang itu. Tetapi melihat perkembangan kenapa tidak di Jakarta, akhirnya mulai lagi. Nah, sekarang menjadi kostum yang itu dan berkembang lagi. Nah, seiring itu pula ARA dengan kawan-kawan sudah mulai bisa mendapatkan materi-materi, dan yang paling saya senang ya mereka bisa mengembangkan sendiri itu sebenarnya. Dengan hanya melihat, saya sendiri tanya ARA, saya sendiri nggak pernah memberikan materi khusus kepada ARA itu enggak. Tapi mereka saja yang kemudian bisa membaca, kemudian bisa melakukan, bahkan sekarang bisa menciptakan sebenarnya. Itu kalau ARA sendiri ini di Swargaloka ini apa nih? Maksudnya kan sekarang ini maju pesat nih. Peran ARA nih yang sangat menonjol di Swargaloka apa nih, ARA? Kalau aku sebenarnya lebih kepada program sih Om, kayak ide-ide yang dekat sama anak-anak muda terutama. Karena kan aku juga melihat dari perspektifku sebagai penari ya Om. Jadi aku pengen Swargaloka itu dalam bidang tarinya terutama itu bisa unggul gitu. Kita bisa mencari eksplorasi ketubuhan, entah metode atau penemuan-penemuan dari tari itu sendiri Om. Nah makanya kalau aku keterlibatan di drama wayang itu sendiri, aku pasti juga akan lebih besar dan lebih dominan pada arah tarinya gitu. Jadi gimana aku gerakannya gitu ya. Jadi gimana aku membaca cerita itu dalam perspektif tubuh kayak gitu sih Om. Jadi ya pokoknya bersyukur banget sih keluarga Swargaloka tuh kayak pas aja ada yang benar-benar ngurusin naskah dan ada yang concern di koreografi, musik juga, yang kita tuh sama-sama saling bersinergi lah dan punya kehausan akan eksplorasi sih Om. Jadi iya, betul. Saya melihat begitu, saya lihat kan saya selalu memantau ini ya, selalu mantau ini. Saya kan kenal Mbak Dewi Mas Sur itu dari kalian belum ada lah. Iya. Ya kan sejak waktu di Solo di SMKI kan saya juga sudah kenal baik lah gitu. Jadi semangatnya memang luar biasa untuk mengembangkan seni ini ya. Khususnya apalagi ini sekarang ini di Jakarta dan kiprah Swargaloka ini udah luar biasa nih. Karya-karyanya itu wah mendunia lah menurut saya itu. Kualitasnya luar biasa. Khususnya yang terakhir ini apa yang paling recent ya itu Sang Penjaga Hati itu ya. Di masa pandemi tapi karyanya masih karya besar banget gitu. Boleh nggak diceritakan Sang Penjaga Hati ini kan Mas Irwan sama ARA ini kan tokoh sentralnya ini yang terlibat khususnya dalam penulisan naskah, dalam penciptaan gerak tarinya kayak gitu. Silakan. Mungkin saya dulu sebelum ARA, Mas. Jadi gini Mas. Sang Penjaga Hati ini muncul sebagai judul dulu sebenarnya. Sebagai judul dulu. Dan saya waktu itu spontan ditanya. Nah, awalnya adalah ketika ARA itu turut diminta untuk bergabung di wayang orang klasik teman-teman Barata. Lakonnya Salyo Wirotomo. Nah, kebetulan ARA menjadi Norosomo gitu kan. Nah, ketika dia menjadi Norosomo dalam bahasa klasik, itu kan yang deg-degan justru orang-orang tua ini. Kami ini, wah ini ARA bisa kalau latihan terus, latihan jadi keguyu di bahan tertawaan. Nah tiba-tiba dia mungkin selama proses latihan dengan teman-teman Barata itu merasakan sesuatu tentang Narasoma, dia bilang, Om, saya bisa bikinkan, Om, mungkin Narasoma ini dibuat drama wayang mungkin bagus Om. Ya bagus. Saya pada spontan. Ya bagus tapi yang jadi Narasoma harus kamu, ya bilang gitu kan. Iya. Nah, terus kira-kira judulnya apa ya? Ya oke kita ngomong. Setelah 1 hari 2 hari gitu saya munculkan judul karena harus masuk ke beberapa sponsor dulu judul dan sinopsis itu. Saya belum ada bayangan naskah akan seperti apa. Saya bilang Sang Penjaga Hati. Bahkan saya tidak tahu ternyata lagunya Ari Lasso itu judulnya Penjaga Hati. Sama sekali saya tidak tahu. Nah, akhirnya prosesnya itu
Ara membuat kerangka pengadegan, saya bebaskan. Saya pun membuat kerangka pengadegan. Nah, prosesnya itu berbarengan dengan koreografi yang dibuat. Naskah belum jadi, tetapi kan harus ada tuntutan-tuntutan yang harus segera jadi untuk trailer, untuk promo dan sebagainya. Betul. Nah, proses pembuatan lagu itu juga antara lirik dan lagunya, notasinya itu juga saling mendahului. Ada yang liriknya sudah jadi, baru saya setorkan ke Grego untuk dibuat lagu. Ada yang lagunya sudah jadi, baru saya buat liriknya. Dan itu berjalan luar biasa. Ketika saya melihat Ara sudah buat koreografi, itu saya sempat melihat, ini paling bisa cocok untuk ini nih. Saya baru naskah, susul gitu aja. Dan itu terjadi luar biasa lah. Ternyata termasuk juga berpengaruh pada kos anggaran. Proses itu memakan anggaran yang menurut besar, Mas, tidak seperti yang biasanya. Karena memang latihannya terutama kelompoknya Ara ini, latihannya melebihi target lah, karena dia punya target tersendiri barangkali. Nah, hingga akhirnya kita mempunyai keinginan bahwa karya yang baik itu harus melalui pendokumentasian juga yang baik. Karena yang baik itu harus dimulai dengan promo yang baik. Akhirnya kita mencoba membuat trailer dan itu ditangani juga oleh teman-teman yang profesional hingga muncul trailer itu, dan itu menurut pandangan orang-orang yang saya dengar itu ini adalah sebuah langkah baik. Karena trailernya orang melihat gitu sudah, ini apa ini? Seperti ini. Megah. Dan ternyata, Mas, dari kita punya prinsip begini, orang yang akan menonton ini harus membeli tiket. Karena apa? Ini adalah wujud dari bahwa keinginan bahwa mereka ingin betul-betul menonton. Dan itu. Kita ada tim, teman-teman, kemudian dijual juga secara online, dan ternyata 96% itu tiket itu habis terjual. Meskipun tidak menutup biaya produksi. Karena tidak bisa tiket untuk menutup biaya produksi. Betul. Nah, itu yang membanggakan karena tiket itu betul-betul terjual. Artinya orang membeli. Dan 75% katakanlah, 70% itu penontonnya adalah anak-anak muda. Itu yang kemudian ternyata kita mempunyai segmen penonton tambahan yang biasa kita di gedung pewayangan katakanlah itu sekitar 50%, ternyata bisa 70% itu. 70% ya? Ya, itu mudah, Mas, artinya. Itu mudah. Itu yang mengagetkan kita. Intinya apa? Bahwa ketika kita menangani sebuah karya itu dengan proses yang sungguh-sungguh, saya pikir itu akan tetap berjalan dengan luar biasa. Terbukti bahkan ketika kita tayangkan pada sesi pandemi kemarin itu, pada saat pandemi ini, saya juga kaget, Mas. Ternyata yang menonton live-nya tayangan itu tembus ke 700 berapa? 39 kalau nggak salah. Banyak ya, karena saya juga ikut di situ ya. Salah satunya saya ya. Aku kaget. Nah, kira-kira kalau dari saya itulah, nanti coba Ara. Kalau dari sisi Ara ini kan terlibat langsung ya dalam penciptaan gerak gitu. Dan penarinya juga banyak banget gitu. Gimana nih caranya nih Ara ini mengatur terus melatih mereka ini? Sebenarnya bisa dibilang itu seru tapi juga capek, yang seru tapi juga melelahkan, karena kan di situ aku juga menjadi sutradara kedua juga untuk melihat dari sisi koreografi dan cerita secara keseluruhan juga. Terus aku juga menata koreografi 4 kelompok, sama aku juga harus berperan jadi tokoh utama. Jadi kayak itu luar biasa itu.
bener-bener harus switch peran di setiap latihan gitu. Kadang-kadang aku harus memposisikan diri aku sebagai koreografer, kadang-kadang juga harus memposisikan diriku sebagai pemain juga kan, melihat diri aku. Karena kan pas ketika aku membuat koreografi kan aku nggak bisa terlibat di dalamnya dulu. Aku harus menjadi penonton dulu kan, Om. Jadi kayak aku hanya bisa membayangkan aku ada di situ gitu. Iya. Dan pelatihannya ya kita selalu pakai video dan proses pencarian yang pemeran hati narasoma yang pakai baju merah-merah itu juga paling lama daripada kelompok yang lain karena memang itu yang jadi poin utama sih di garapan ini, koreografi yang menjadi poin utama di garapan ini. Jadi semua kelompok yang arah tangan itu semua gerakannya arah yang bikin ya itu ya? Iya, Om. Wah, luar biasa. Itu gimana tuh, kamu kan jadi aktor sentralnya itu. Jadi perhatian semua orang itu di situ ya. Ya selain sebagai sutradara juga gitu, penata gerak, pencipta gerak ya, juga memerankan tokoh yang jadi sentralnya di cerita Sang Penjaga Hati ini. Gimana tuh cara membagi waktumu itu untuk memisahkan itu? Gimana ya, kalau dijelasin juga susah sih, Om. Jadi mengalir gitu aja ya. Karena aku pribadi juga seneng sih, Om, ngejalaninya. Yeah. Aku sebagai pemain, jadi ketika aku jadi sutradara dan koreografer juga, aku jadi lebih tahu karakterku tuh harus sedalam apa. Aku jadi lebih tahu, oh ternyata ini harus kayak gini gitu. Jadi ya makanya tuh Om Herman kenapa nggak main kan, biasanya Om Herman juga jadi tokoh juga kan, jadi dagelan juga, supaya memang Om Herman jadi sutradara yang melihat secara keseluruhan garapan all package-nya tuh gimana gitu. Itu yang jadi kerjasama yang menarik juga menurut aku di Penjaga Hati ini. Kalau dari ya lanjut silakan. Ya karena aku pribadi juga ngerasa puas bisa mendalami karakterku dengan cara-cara mengkoreografi dan menyutradarai gitu. Itu kalau saya melihat ya kan dari pementasan Sang Penjaga Hati itu, jadi para pemain ya, katakanlah artis, aktor, aktrisnya itu kan tidak hanya gerak, tapi dia harus mampu menyanyikan, menembangkan. Ya, ada musik yang kadang ada campuran tradisional dan modern. Gimana nih Mas Irwan sama Ara ini mengaturnya atau membaginya? Kan setiap pemeran itu beda-beda itu lagunya, dan dia harus bisa nyanyi itu yang pasti itu. Iya. Yang pasti ngeten Mas. Jadi casting itu paling tidak kita punya batasan, mengcasting tokoh itu pasti sudah tahu bahwa kemampuannya akan sekian. Nah, yeah. Nah, saya terbiasa begitu juga. Jadi kalau misalkan narasoma ini atau Sang Penjaga Hati ini yang jadi tokohnya narasoma bukan Ara, mungkin juga dari awal tidak terjadi juga. Karena makanya saya bilang, ya saya mau bikin narasoma kalau tokohnya kamu. Ya, artinya kan saya sudah bisa mengukur ini nanti akan akan sejauh mana. Pujawati juga demikian. Jadi yang jadi Pujawati itu Aurela Cinta itu waktu itu Juni 2019 itu baru lulus SMP, Mas. Oh. Baru lulus SMP. Lulus SMP ya? Iya, dan mau masuk ke SMA kelas 1. Sekarang SMA kelas 1. Itu jadi memang badannya agak bongsor gitu ya. Iya. Saya juga tidak menyangka bahwa yang jadi Pujawati itu si Cinta itu. Karena saya tidak pernah, jarang ikut mengajar kan. Hampir tidak pernah. Hati-hati disodorkan oleh Mbak Dewi, sudah melalui proses, dia latihan nembang. Nah, memang di Swarga Loka itu, sekalipun tidak menjadi materi khusus, tapi itu ada memang sesekali itu memang kemampuan tembang itu harus bisa. Dan rata-rata sebenarnya bisa, Mas. Bisa ya? Teman-teman bisa. Nah, hingga akhirnya, yang paling susah kan memproses bintang tamu, katakanlah begitu. Karena ada Putri
Indonesia, 2 putri Indonesia. Yang jadi apa itu? Ya Pandawa dan Kurawa sebagai narator itu kan yang 2 orang yang belakangnya Wayang Sandusa itu. Indonesia itu. Nah, dalangnya siapa itu? Kan, nah, dalangnya juga anak-anak muda, Mas. Ada yang masih SD, SMP, SMA. Semuanya anak muda. Iya. Jadi memang prosesnya memang luar biasa, asik gitu ya. Apalagi ketambahan dengan pemusik-pemusik yang muda-muda, betul-betul fresh sebenarnya. Betul-betul fresh. Jadi pemusiknya itu ya 90%, hampir 100% muda sebenarnya. Karena yang tua-tua hampir tidak ada. Kalau saya sih gitu, Mas. Jadi memang asik. Coba dari arah apa ini? Gimana ya? Proses penjaga hati itu memang benar-benar apa ya? Makan pikiran yang berlarut-larut juga sampai kayak jadwal kuliah pun juga hampir terbengkalai gara-gara. Ya pasti ya. Iya pasti saya bisa membayangkan itu tuh karena Ara kan selain harus memikirkan membantu sebagai sutradara kedua ya, kan juga harus memikirkan geraknya, harus latihan nyanyinya, nembangnya. Nyanyi dan nembang kan beda, itu kan saya lihat nada-nadanya kan beda juga gitu. Tidak semuanya nada gamelan, tapi ada juga nada-nada dari barat juga gitu, yang dikombinasikan dan luar biasa itu ininya. Mantap banget itu. Aku dan teman-teman juga kalau bisa dihitung-hitung tuh bener-bener nggak, paling istirahat seminggu tuh ya 1 hari lah untuk bener-bener bisa fresh, bisa apa ya, bisa ngecas lagi gitu kan. Tapi kalau aku pribadi kan juga aku harus ngelatih terus di setiap hari karena ya tadi harus nyanyi juga, harus jaga suara gitu kan untuk mengurangi makan makanan yang berminyak dan segala macamnya juga. Setiap aku latihan, setiap kami latihan penarinya itu juga selalu aku kasih video referensi Om. Jadi hari ini referensinya kira-kira ini dan itu selalu berganti-ganti di setiap pertemuan supaya kita tetap ada discuss-nya. Karena kalau menurut aku kalau kita pas latihan koreografi gitu tuh nggak cukup untuk kita latihan movement aja, nggak latihan fisik aja. Kita harus tetap ngelatih apa ya, kerja otaknya gitu, harus diasah terus dengan melihat referensi, terus menceritakan lagi setiap hari, hampir setiap pertemuan tuh diceritakan lagi ceritanya gitu, poinnya, supaya akhirnya kita menemukan poin-poin baru, terus nanti dapat masukan dari Om Erwan, dapat masukan dari Ibu, Bapak, kita mendapatkan sesuatu yang baru lagi untuk diolah lagi gitu. Jadi kayak terus berpikir gitu loh Om, terus berpikir setiap pertemuan untuk ngelakuin gerak per gerak, detail kan itu harus bener-bener detail banget kan Om. Karena aku pribadi kalau untuk koreografi termasuk orang yang harus bener-bener sempurna ya, perfect gitu ya. Ya gitu Bang, harus yang perfect banget dengan musik maupun busananya gitu kan, putarannya ketika ini busananya harus dipilih bahan yang kayak gimana supaya putarannya jadi lebih enak dan mereka lebih nyaman kayak gitu-gitu Om. Kalau dari ini Mas Irwan sama Ara ya, kalau dari prosesnya itu, kalau kita melihat hasilnya sih, wah pasti ini apa namanya, prosesnya sangat intens gitu ya. Ada nggak kendala-kendalanya yang dialami saat latihan gitu? Kan kalau nggak salah udah masa pandemi juga ya itu ya, hampir atau sudah gitu. Gimana cara ngumpulin orangnya itu? Itu belum Mas. Oh belum ya? Jadi belum. Jadi memang karya ini itu kan kita pentaskan pada tanggal 17 Juni tahun 2019. Oh, asih. Tepat di ulang tahun Swarga Loka. Oh, asih ya. Dan itu memang kita rekam, tapi memang tidak kita share ke media. Iya. Dengan harapan bahwa ini nanti akan suatu saat akan kita tayangkan ke media kan gitu. Tapi delalahnya itu kok ngepasi pas pandemi bisanya. Karena memang tahun ini seharusnya kita bisa pentas di Surabaya. Iya. Rencananya kan, nah, karena tidak bisa ya, kemudian ya kita punya simpanan itu, akhirnya kita tayangkan.
Nah, dari prosesnya itu, memang yang dikatakan arah itu kan ini Mas. Jadi kalau jenengan juga nanti memperhatikan lagi tayangannya ya. Jadi detail gerak, kadang-kadang musik dengan gimmick-gimmick tertentu itu kan sangat diperhatikan itu. Itu sangat diperhatikan. Nah, itu yang membuat kami itu lebih bersemangat lagi. Kalau kendala pastilah Mas. H-4 itu latihan mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Itu terus. Wow, 12 jam ya? Iya. Dan itu walaupun kita atur ya, nanti yang datang ini jam sekian, karena hampir 100 orang yang terlibat di dalamnya itu kan. Tapi sampai teman-teman Solo yang kelompok putra itu sampai bingung. Kok ada ya latihan yang 12 jam? Mereka kadang-kadang latihannya kan, 2 jam di sini, nanti 2 jam pindah lagi kemana. Ini enggak. Nah, itu salah satu keuntungan kenapa kita dengan teman-teman Solo. Yang artinya ketika dia ke Jakarta, belum, ya sudah, memang kita hanya latihan ini. Iya. Itu. Ya, karena kan kalau penarinya kan bisa terpisah-pisah ya, tapi kalau untuk musisinya kan terus berarti kan. Iya. 12 jam itu. Iya. Wah, luar biasa itu. Kalau dari arah apa ininya? Kendalanya tuh yang paling parah waktu itu pas H-1 Om. Jadi kita udah tata lampu semua kan, kalau lampu kan lighting kan harus di-record kan, harus direkam dulu udah sampai berapa itunya ya, sampai berapa channel gitu. Terus tiba-tiba udah seharian tuh Om, bener-bener ngurusin lampu doang seharian, blocking. Wah, iya pasti ya. Sampai ketunda ya Om ya Om Irwan ya. Latihan tuh sampai rantunya tuh ketunda gara-gara lighting. Jadi rekodnya hilang. Hilang. Pas sudah kita record, udah seharian di record itu, terus tiba-tiba pas besoknya mau run through pas pagi, itu hasil rekordannya hilang Om. Wah, apa itu terus? Yang kepikiran apa itu? Gagal gitu atau gimana itu? Atau kebanyakan ininya Om, kebanyakan apa namanya? Perpindahan ya? Perpindahannya kebanyakan, akhirnya dikurangin, jadi pas di hari H itu masih ngurusin lighting. Aku datang ke atas lagi untuk ngecek lighting, karena aku kan bagiannya untuk ngurusin untuk koordinasi tata cahaya juga kan, untuk namanya permintaan. Jadi aku harus naik ke atas lagi untuk ngurusin, udah pasang alis, naik lagi ke atas ngurusin, walaupun ada yang ngurusin di sana, tapi aku kayak panik gitu. Oh iya. Ya luar biasa itu ya, tapi pekerjaan yang dari hasil itu Mas, saya kan memang termasuk orang yang tidak begitu memperhatikan lah secara detail tentang lampu. Dan ini kelebihannya Ara salah satunya di sana. Nah, dari hasil apa yang kita lihat dengan sempat rekotannya itu hilang, itu menurut saya salah satu keberhasilan di pergelaran itu adalah tata lampu. Tata lampu, iya, betul. Ya, tata lampu itu betul-betul menghipnotis lah menurut saya. Karena tidak terbayangkan kemudian bisa sampai detail itu gitu. Tidak terbayangkan saya. Tapi memang Ara kan keinginannya seperti itu. Itu. Ya memang hasil yang terbaik itu pasti dilalui oleh proses yang luar biasa juga gitu. Semangat yang luar biasa, tidak mungkin hasilnya terbaik gitu hanya dilakukan semaunya sendiri, pasti tidak mungkin. Itu udah luar biasa nih semangat Ara khususnya ya, generasi muda yang akan menjadi penerus memelihara budaya, melestarikan budaya dan mengembangkan budaya nih, harus tetap semangat Ara ini. Luar biasa, kamu menjadi salah satu penerus budaya bangsa ini yang harus tetap semangat nih apapun nih. Ya. Kalau sekarang kita kaitkan ini ya, kita coba bicara mengenai adanya kondisi di pandemi ini ya. Kalau kira-kira apa nih dampaknya seberapa ini terhadap para seniman kita ini di Indonesia, pandemi ini yang dirasakan ini? Dampaknya sangat terasa Mas. Ya.
Karena ginilah, kita berpikirnya sederhana, bahwa seniman itu tampil pasti harus dilihat, ditonton, diapresiasi. Jarang seniman yang kemudian hanya tampil sendiri, pasti tampilnya, pergelarannya melibatkan banyak orang, melibatkan banyak kru, melibatkan banyak kelompok, itu akan biasanya akan seperti itu. Nah, sementara kemudian kita dilarang untuk pentas ya. Pentas pun dilarang ditonton orang secara langsung gitu kan, langsung ada di tempatnya. Dan itu sungguh-sungguh mematikan semua sektor yang ada pada kesenian. Karena kesenian kan tidak hanya kemudian antar orang sebagai pelaku seni, tetapi pendukung-pendukung ini yang sangat. Bahkan kalau kita melihat teman-teman pedalangan misalkan, Mas, sekarang sudah mulai bangkit dengan pola-pola wayangan jelimennya si Jelimen di rumah gitu ya. Wayang elektriknya si Yoyo. Dari segi pembiayaan akan lebih murah, tapi dari segi sing nanggap kemudian marem dan tidak kan jauh. Iya. Nah, itu kan yang terlihat hanya dalang-dalang yang kita kenal. Dalang yang lain yang tidak pasti sih. Itu. Iya betul. Sangat luar biasa, Pak. Sementara pemerintah sendiri tidak bisa menjangkau keseluruhan. Iya, memang kalau ya di Indonesia ini memang situasinya itu berbeda lah. Berbeda dari sisi budaya, dari sisi bermasyarakat itu berbeda. Jadi memang sebenarnya harus ada solusi yang paling jitu, ya, paling jitu yang tidak mengakibatkan jatuhnya ekonomi gitu. Ya itulah saya kira dialami banyak orang juga ya, di sini juga seperti itu. Kalau di sini memang sejak Maret 26 itu ya memang udah tutup total gitu. Sampai sekarang masih banyak yang masih tutup ya. Mungkin bulan-bulan depan baru bisa kembali normal gitu. Yaitu dampak dari pandemi global. Nah, untuk kedepannya ini arah ini kan Sang Penjaga Hati sudah selesai, sukses ya. Rencana kedepannya apa ini karya yang baru ini? Untuk 2020 ini kita masih berfokus pada virtual, Om. Jadi mungkin 3 pergelaran kita ke depan ini akan masih menggunakan virtual. Jadi kita mau coba beralih media, artinya menjadikan kamera itu sebagai media yang baru untuk gimana caranya seni pertunjukan tetap bisa dirasakan sama teman-teman yang di rumah gitu, tapi kita juga tetap bereksplorasi dengan sesuatu yang baru bagi kita gitu. Entah kedepannya akan seperti apa, tapi kita terus akan mencari referensi-referensi untuk melahirkan karya virtual ini supaya ya, memang ya. Ya itulah salah satu kita kalau melihat COVID-19 memang dari buruknya ya nggak akan maju ya, tapi kalau kita mampu melihat hikmah baiknya ya yaitu adalah virtualnya ini, jadi ada pengakraban di antara semuanya gitu, baik di keluarga maupun di seniman, itu semuanya akrab dengan cara virtual ini gitu. Ini luar biasa nih. Jadi karya-karya khususnya yang dengan virtual ini sudah ada namanya atau masih dirahasiakan ini? Masih dalam pencarian judul dan cerita yang tepat, Om. Oh, asli ya. Luar biasa. Cerita di masing-masing plotnya sih. Ya kita kan khususnya kami ya dari Padang Moncar, kelompok gamelan kan punya kenangan manis itu selama di Jakarta kemarin itu. Terima kasih banget itu sudah berkenan menerima kita yang pemain masih ajaran lah gitu. Bisa bersama-sama dan kita juga senang sama berapa kemarin tuh berlima ya bisa di New Zealand, sempat mampir ke Wellington itu. Kita selalu membicarakan itu kapan ada kesempatan lagi, tapi memang di Jakarta sering membicarakan itu, Om. Pengen sebenarnya ngajak teman-teman yang lain juga karena pengen coba nampilin karya kelompok yang pakai pola lantai gitu, Om, yang pakai posisi banyak. Pengen tahu gitu reaksi teman-teman New Zealand itu gimana gitu dengan karya-karya. Iya, kemarin juga saya share kayak itu, nanti saya share lagi yang biar mereka kita selalu virtual dengan teman-teman selama 3 bulan ini.
dan baru Senin besok ini baru kita akan kumpul lagi gitu. Mungkin nanti bisa kita atur, kita Zoom pas latihan ya, ngobrol-ngobrol sebentar dengan mereka gitu juga bisa. Siap. Kalau kan mereka terkesan sekali ya dengan waktu di sini pentas apa itu banyak lah, ada Umbul Dongo, terus Ara yang nari gandrung ya. Iya, gandrung. Gandrung sama apa karonse atau apa itu lupa saya itu. Enggar ya? Oh, Enggar betul, Enggar. Iya. Yang belum kesini nih di Irwan ini, belum kesini nih. Iya ini. Pencetusnya malah belum jadi ke sana. Itu dia. Memang ya kita atur lah ke depan lah. Iya, Mas. Mudah-mudahan bisa segera pulih ini Indonesia. Kita doakanlah, hanya doa yang bisa kita lakukan ini untuk kepulan di Indonesia ini. Kalau di New Zealand sendiri sih sudah kolaborasi dengan wayang juga, Mas. Siap. Ya, aku tak mayang dulu kan, Kak. Ya, sebenarnya kan sebenarnya akhir tahun ini itu kita sudah merencanakan untuk ke Indonesia dalam rangka Hari Wayang Dunia. Kita kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol gitu dengan timnya Mas Seno Nugroho gitu, untuk gimana kalau misalnya kita mampir ke sana, main di sana kayak gitu-gitu. Nah, tapi ya terus ada pandemi seperti ini ya tetap harus bersabar dulu. Gitu. Oke, untuk sobat-sobat kita ini ada pesan apa ini khususnya untuk generasi muda ini dari Ara atau dari Mas Irwan ini, untuk khususnya adalah bagaimana dalam kerangka melestarikan budaya ya gitu. Ada pesan apa ini? Kalau saya ini Mas. Ya, Ara dulu. Ya, Om Irwan penutup. Oh ya, oke, Ara dulu, oke. Kalau aku untuk anak-anak muda di seluruh dunia, dimanapun berada, pokoknya kita jangan lelah untuk mencari dan mengenali diri kita, karena kedepannya nasib negara, nasib dunia itu ada di tangan kita. Jadi kita melakukan hal-hal yang kecil yang bisa berdampak bagi lingkungan kita dan nantinya bisa berdampak bagi dunia gitu. Sip, mantep banget itu pesannya. Dalam. Ada dari Mas Irwan apa? Kalau saya sederhana aja, Mas, bahwa teruslah bergerak. Karena dengan kita mencintai budaya kita dengan jalan masing-masing sebagai penari, sebagai pemusik dan sebagainya, itu adalah sebuah kekuatan kita untuk menunjukkan bahwa Indonesia tetap ada. Itu. Jadi kekuatan kita ada di sana. Indonesia tetap ada, dan jangan takut untuk kemudian dikatakan kuno dan sebagainya. Karena sebenarnya yang kuno itu adalah tonggak kita untuk melangkah ke depan. Apapun tradisi itu berjalan. Kalau kita hanya berhenti stuck, itu berarti menjadi monumen. Terus bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang penting adalah apa yang kita kerjakan ini adalah budaya bangsa yang memang kita sudah tahu keadiluannya. Saya pikir itu sih, Mas. Terus semangat. Semangat ya. Tetap memang ya kita sebagai warga negara Indonesia tentu harus mencintai budayanya sendiri, ya nguri-uri budaya sendiri, melestarikan. Syukur-syukur bisa mengembangkan ya. Jangan sampai budaya yang kita miliki ini, yang jutaan ini hilang begitu saja tanpa ada yang memperhatikan ya. Inilah tugas kita, tidak hanya generasi muda, tapi yang sepuh-sepuh juga harus tetap mendukung yang ada, yang masih muda gitu. Saya kira sudah hampir 1 jam nih. Terima kasih banget ya Ara sama De Irwan ya, di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan diri untuk ngobrol bareng. Mudah-mudahan di kemudian hari kita masih ada waktu untuk ngobrol santai lagi tentang hal-hal yang sangat berguna untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi, khususnya untuk teman-teman atau sobat kita semua, jangan lupa like, komen, share di YouTube Swarga Loka Art ya, dan juga Budi NZ Channel. Mudah-mudahan perbincangan kita malam hari ini bermanfaat. Sekali lagi selamat untuk Ara, Mas Irwan, dan Swarga Loka atas karya-karyanya.
jangan berhenti berkarya. Ya, karya-karya Anda ditunggu ya oleh generasi selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita ucapkan selamat malam, selamat sore dari Wellington. Terima kasih banyak ya. Siap, Om. Salam untuk Mas Sur sama Mbak Dewi, sama semuanya, sama Cikal, sama Mbak Yani. Siapa lagi yang sini kemarin tuh? Denta, sama siapa Mas apa itu? Trikader ya. Ya, oke. Salam untuk semuanya ya.